sukacita, Tuhan bersama dengan kita. Nah, sekolah minggu tema kita hari ini adalah Gideon yang taat akan Tuhan menjadi berkat. Siapa ya kira-kira Gideon itu ya? Gideon itu juga seorang hakim loh adik-adik. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi hakim menuntun umat Israel karena dia taat suara Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang selalu taat kepadanya, selalu kita berserah. Jadilah berkat karena Tuhan menolong kita. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan bersama dengan kita. Shalom anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus beserta. Yes, yes, yes. Sekali lagi kita sapa ya. Apa kabarnya anak sekolah minggu? Luar biasa. Yesus beserta. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu akan mengajak sekolah minggu semuanya untuk teduh dalam doa. Anak sekolah minggu ambil sikap teduh dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur kepadamu di mana pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu sekolah minggu sudah hadir di rumah yang kudus ini Bapak. Bapak yang baik, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dan Bapak yang baik, inilah anak-anakmu menjadi pilihanmu. Biarlah Bapak, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapak, berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka akan berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bella, kita puji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapak.
Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik semuanya, kita angkat lagu pujian, kami bawa korban pujian. Ayo bersama-sama kita angkat lagu pujian ini dengan penuh semangat. Juga berkegirangan
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada kita semua. Bertemu kembali, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau memberkati kami. Kami boleh kembali berjumpa pada saat ini dalam rangka bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengenal Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali dan kita kali ini akan membahas kembali orang hebat. Kalau minggu lalu kita sudah membahas seorang wanita yang hebat, yaitu Deborah. Saat ini kita akan belajar tentang Gideon. Gideon yang taat kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh membaca kisah tentang Gideon ini dalam Hakim-Hakim mulai pasal 6, pasal 7 dan sebagian pasal 8. Kita boleh membaca seluruh kisahnya, tapi intinya kita akan mengenal Gideon sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pertama-tama saya mau tanya dulu kepada kita. Kalau kita punya sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, misalnya mengangkat beban yang berat, kepada siapa kita akan meminta tolong? Tentunya kita meminta tolong kepada Bapak, Mama, Abang, atau Kakak. Tentunya harus yang lebih kuat dari kita. Kalau sama juga kayak kita, nggak ada gunanya. Apalagi lebih lemah dari kita. Pasti kita harus meminta tolong kepada yang lebih kuat dari kita. Nah, tentu dengan meminta tolong kepada yang lebih kuat, maka apa yang sebelumnya tidak bisa kita kerjakan, sekarang menjadi bisa kita kerjakan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita belajar tentang Gideon, kita akan melihat dia bukan hanya seorang yang taat kepada Tuhan, tetapi juga dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi dia bukan orang yang mau mengandalkan kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri, atau kemampuannya sendiri. Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mengandalkan kekuatan kita atau siapapun orang hebat yang kita kenal misalnya, terus seberapa kuat sih mereka? Apa sih yang bisa dilakukan? Kalau saya pun misalnya sebagai orang kuat, apa yang bisa saya kerjakan? Paling sedikitnya yang bisa saya kerjakan. Adik-adik juga kan ada beberapa hal yang bisa dikerjakan dan tidak bisa dikerjakan. Ada batasnya. Saya juga ada batasnya. Nah, tetapi ketika kita melihat Tuhan Yesus, melihat Tuhan Allah, kita akan membaca kisah-kisahnya dalam Alkitab. Kita melihat misalnya Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, mungkin sekarang ada ya dokter bisa memberikan kesembuhan. Mungkin kita juga melihat, nah ini gak bisa dikerjakan orang ini. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, siapa yang bisa kerjakan? Gak ada yang bisa mengerjakan. Dan yang lebih hebat lagi, Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Siapa yang bisa mengerjakan? Tidak ada yang bisa mengerjakan, hanya Tuhan. Jadi singkatnya, pertama-tama kita belajar bahwa kita ini terbatas. Ada kemampuan kita, ada batas kemampuan kita, tetapi kita juga mempunyai Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa melakukan hal-hal hebat yang tidak bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, ketika kita belajar tentang Gideon, ada 2 hal yang istimewa dari Gideon. Yang pertama, ketika kita belajar tentang Gideon ini, yang pertama, dia adalah orang yang lebih takut, lebih taat kepada Allah daripada orang lain, termasuk daripada orang tuanya, keluarganya. Suatu waktu Tuhan Allah katakan kepada Gideon, "Hai Gideon, silakan kau hancurkanlah mezbah tempat mempersembahkan kurban kepada Baal punya ayahmu." Nah, tahu adik-adik, itu mezbah itu maksudnya adalah tempat untuk mempersembahkan kurban kepada patung. Lalu misalnya itu adalah sebuah tempat, lalu di situ misalnya dibuat binatang-binatang untuk dipersembahkan kepada patung, bukan kepada Tuhan. Nah, mereka ini kan penyembah berhala. Berarti ayahnya Gideon ini penyembah berhala. Maka Tuhan katakan kepada Gideon, "Kau hancurkanlah itu." Nah, coba kalau kita adik-adik, kalau disuruh kita menghancurkan punya bapak kita, takut nggak? Berani nggak? Nah, tapi Pak Pendeta bukan mengatakan mari kita melawan bapak kita. Enggak, bukan itu ya. Saya enggak mau mengajari adik-adik semua melawan orang tua. Orang tua adalah orang yang harus kita hormati. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan adalah
Gideon lebih taat kepada Tuhan daripada kepada siapapun yang ada di dunia ini. Karena pada waktu itu bapaknya menyembah Baal, berarti salah. Itu sebabnya dengan berani dia akhirnya menghancurkan mezbah itu, menghancurkan tempat mempersembahkan kurban kepada Baal itu. Nah, karena ketaatannya ini, akhirnya Tuhan memilih Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian. Nah, adik-adik, yang kedua yang istimewa dari kisah Gideon ini adalah ketika dia berangkat berperang melawan bangsa Gideon, dia mengumpulkan semua orang-orang Israel. Ternyata jumlahnya cukup banyak, 3.000 orang. Wah, 3.000 orang. Lawannya orang-orang Midian hanya sekitar 1.000 orang. Nah, adik-adik, 3.000 lawan 1.000 siapa yang menang? Kira-kira yang 3.000 lah, ya kan? Nah, tapi Tuhan katakan apa? Ini terlalu banyak. Loh, ya, kalau terlalu banyak baguslah, biar cepat menang. Ternyata Tuhan gak mau. Nanti mereka berpikir, karena kami hebat, karena kami banyak, karena kami kuat, karena kami pintar, makanya kami menang. Nanti lupa mereka sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, terlalu banyak. Nah, akhirnya dipilihlah dari 3.000 orang ini, ternyata 2.000 orang rupanya penakut. Aduh, ternyata cuman nambah-nambahin jumlah. Ternyata mereka penakut. Nah, adik-adik, setelah dipisah, ternyata hanya 1.000 orang yang tidak penakut. Nah, sekarang 1.000 lawan 1.000. Imbang dong. Tapi Tuhan katakan apa kepada Gideon? Masih terlalu banyak. Gimana ya Tuhan ini? 3.000 terlalu banyak. Sekarang 1.000 lawan 1.000. Masih terlalu banyak juga katanya. Lalu kata Tuhan Allah, suruh mereka minum. Nah, adik-adik, kalau kita minum ya pakai cangkir ya. Nah, kalau zaman dulu ketika berperang, mereka mungkin pergi ke sungai atau ke danau misalnya, tempat yang ada air. Lalu Tuhan katakan, lihat bagaimana mereka minum. Ternyata adik-adik, 300 orang mereka minum pakai tangannya, dicedok airnya pakai tangannya, lalu dia minum seperti ini. Dan sisanya 300, berarti 700 lagi. Minum kayak mana? Mereka berlutut langsung di pinggir sungai itu, di pinggir danau itu, lalu mereka minum. Lalu Tuhan katakan, mereka yang minum dengan menggunakan tangannya untuk meminum air, mereka lah yang dipilih. Nah, sekarang adik-adik, 300 melawan 1.000-an. Aduh, gimana sih kekuatannya? 300 melawan 1.000-an, kalahlah nanti kita. Oh, ternyata tidak. Justru Tuhan mau katakan, kalau kalian 300 orang merasa kalah melawan bangsa Midian, maka kalian harus mengandalkan Tuhan. Jadi maksudnya apa? Supaya yang 300 orang ini tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, kan saya katakan tadi, ada batasannya. Ada tingkatan yang bisa saya kerjakan, ada yang nggak bisa saya kerjakan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, betul kan? Ternyata kalau kita baca nanti kisah ini, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini? Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya tidak menjadi manusia yang sombong, tidak menjadi manusia yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, sok jago, sok pintar, dan sebagainya. Tapi ketika kita meraih keberhasilan, ketika kita meraih kesuksesan, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa karena Tuhanlah semuanya itu kita peroleh. Kepintaran, kepandaian, kekayaan pun semuanya adalah karena kebaikan Tuhan kepada kita. Karena itu adik-adik, melalui firman Tuhan ini kita semua diajarkan supaya kita menjadi seperti Gideon yang bukan hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Adik-adik, Tuhan memberkati kita. Semoga di masa depan Tuhan memilih kita menjadi pemimpin. Nah, adik-adik, kalau biasanya memilih pemimpin itu kan baik itu pemimpin di gereja, pemimpin di negara, dipilih biasanya orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, ya kan? Orang-orang yang patuh. Maka adik-adik juga harus menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang baik. Patuh kepada peraturan-peraturan di sekolah minggunya, aturan-aturan guru sekolah minggunya, patuh kepada orang tuanya, patuh kepada semua orang
bahkan yang lebih tua dari kita. Dengan demikian, maka kita akan diberkati oleh Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami secara khusus anak-anak Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali.